Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ucup Darussalam. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS ini dengan judul memahami jaringan komputer, prinsip, model OSI, topologi, dan skalabilitas. Materi ini sangat penting karena jaringan komputer merupakan fondasi utama dalam dunia teknologi informasi saat ini. Dengan memahami berbagai macam prinsip dasar seperti model referensi OSI, berbagai topologi jaringan, serta aspek skalabilitas, kita dapat membangun suatu sistem atau jaringan yang handal, efisien, dan siap menghadapi perkembangan kebutuhan di masa depan yang akan datang. Saya Muhammad Hanif di sini bakal mulai yang kita selanjutnya di slide kedua. Ini apa itu prinsip komunikasi data pengantar dan komponen. Pada saat ini, saya akan membahas prinsip dasar komunikasi data dalam jaringan komputer. Komunikasi data adalah proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media transmisi. Ada 5 komponen utama yang harus ada dalam komunikasi data, yaitu pengirim, penerima, pesannya apa, media transmisinya apa, dan protokolnya. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan data, sedangkan penerima adalah perangkat yang menerima data tersebut. Pesan merupakan informasi yang dikirimkan, bisa berupa teks, gambar, suara, video, ataupun media lainnya. Media transmisi adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan pesan, seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Terakhir, protokol adalah aturan atau tata cara yang mengatur bagaimana suatu data bakal bisa dikirim dan diterima agar komunikasi berjalan lancar dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak tanpa kelima komponen ini. Tanpa kelima komponen ini, komunikasi data tidak akan berjalan dengan baik. Next. Selain memahami komponen, kita juga harus mengetahui karakteristik komunikasi data yang efektif. Ada beberapa karakteristik penting yaitu pengiriman, akurasi, kecepatan, waktu, dan jitter. Pengiriman berarti data harus sampai ke tujuan yang benar. Akurasi menekankan bagaimana bahwa data yang diterima harus sama persis dengan yang dikirim tanpa ada perubahan atau kerusakan. Ketepatan waktu sangat penting, terutama untuk aplikasi real-time seperti video call, di mana data yang terlambat menjadi tidak berguna. Itu adalah variasi waktu kedatangan paket data yang bisa mempengaruhi kualitas layanan, terutama pada suara dan video. Selain itu, aliran data dalam komunikasi bisa terjadi dalam 3 metode, yaitu simplex, satu arah saja, lalu half duplex, dua arah tapi bergantian, dan full duplex, dua arah secara bersamaan. Pemilihan metode ini tergantung pada kebutuhan dan perangkat yang digunakan. Oke, model OSI, pengenalan dan biji lapisannya. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan oleh ISO untuk standarisasi fungsi komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi hingga 7 lapisan berbeda, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi. Setiap lapisan memiliki fungsi dan tugas spesifik serta berinteraksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Tujuan utama dari model OSI adalah untuk memudahkan pengembangan dan interoperabilitas antar perangkat dan sistem dari berbagai vendor. Dengan memahami model OSI, kita dapat lebih mudah menganalisis, merancang, dan memecahkan masalah dalam jaringan komputer. Karena setiap permasalahan bisa diidentifikasi pada lapisan tertentu. Model OSI dan enkapsulasi dan dekapsulasi data. Pada proses komunikasi data, informasi yang dikirimkan harus melewati setiap lapisan OSI, baik saat dikirim maupun diterima. Proses ini disebut dengan enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi terjadi di sisi pengirim di mana data dari aplikasi akan dibungkus oleh setiap lapisan yang berisi informasi kontrol. Setiap lapisan informasi kontrol menambahkan informasi yang dibutuhkan agar data dapat dikirim dengan benar ke tujuan. Sebaliknya, di sisi penerima, proses dekapsulasi terjadi di mana setiap lapisan akan membuka dan membaca header yang sesuai.
lalu meneruskan data ke lapisan berikutnya hingga sampai ke aplikasi penerima. Proses ini memastikan data dapat dikirim dan diterima secara terstruktur, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap lapisan. Fungsi layar OSI dan physical dan data link. Pada slide ini saya akan membahas dua lapisan terbawah dari model OSI, yaitu physical layer dan data link layer. Pertama, physical layer atau lapisan fisik adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan media bit-bit data mentah melalui data fisik seperti kabel, sel optik. Lalu lapisan ini menentukan karakteristik fisik perangkat jaringan seperti bentuk konektor, tegangan listrik, dan kecepatan transmisi. Tanpa lapisan ini, data tidak akan berpindah secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain. Selanjutnya ada data link layer atau lapisan data link. Bertugas memastikan data yang dikirim melalui data fisik dapat diterima dengan benar oleh perangkat tujuan. Lapisan ini mengatur pengamatan fisik menggunakan MAC address atau membagi data menjadi frame tertentu serta mengkoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Contohnya ada perangkat yang bekerja di lapisan ini adalah switch dan vokal. Dengan adanya kedua lapisan ini, proses pengiriman data secara fisik dan pengolahan data pada tingkat dasar dapat berjalan dengan baik dan Anda. Lalu fungsi layar OSI, network dan transport. Pada saat ini saya akan membahas lapisan jaringan yang bertanggung jawab untuk pengalamatan logis dan routing. Itu menentukan jalur jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan bahkan jika harus melewati beberapa jaringan yang berbeda. Di lapisan ini kita dapat data dikemas dalam bentuk paket dan diberi alamat IP sehingga setiap perangkat jaringan dapat dikenali secara unik. Filter adalah perangkat yang bekerja di lapisan ini. Lalu transport layer atau lapisan transport bertugas memastikan data yang dikirimkan satu perangkat ke perangkat lain dapat disampaikan dengan benar, utuh dan juga berurutan. Lapisan ini juga mengatur segmentasi data pengiriman ulang jika terjadi kesalahan serta pengolahan koneksi antara dua perangkat. Dua protokol utama di lapisan ini adalah TCP, TCP yang menjadi andalan dalam pengiriman data dan UDP yang lebih cepat namun tidak menjamin keandalan. Dengan adanya kedua lapisan ini data dapat dikirim secara efisien dan juga dapat diandalkan meskipun melewati banyak jaringan dan perangkat. Ini fungsi layar OSI, session, dan juga sensation. Pada slide ini saya akan membahas kedua ini. Session layer atau lapisan sesi bertugas untuk membangun, mengelola, mengakhiri sesi komunikasi antara dua aplikasi di jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa komunikasi antara dua perangkat dapat dilakukan secara teratur, misalnya dengan mengatur dengan bicara, sinkronisasi, dan pemulihan jika terjadi gangguan. Untuk penerapan pelatihan ini adalah saat kita melakukan video konferensi di mana sesi komunikasi harus tetap terjaga selama percakapan berlangsung. Lalu ada presentation layer, ini berfungsi sebagai penerjemah data. Lapisan ini mengubah data dari format yang digunakan aplikasi menjadi format standar jaringan dan sebaliknya. Selain itu, lapisan ini juga menangani enkripsi dan deskripsi data untuk menjaga keamanan. Lalu kita lihat fungsi layar OSI dan application dan lintasannya. Pada saat ini saya akan membahas tentang aplikasi layer atau lapisan aplikasi adalah aplikasi langsung yang berinteraksi dengan pengguna atau aplikasi-aplikasi jaringan seperti web browser, email, dan FTP. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan yang dibutuhkan oleh aplikasi misalnya mengakses web, mengirim email, atau transfer file. Lalu pada bagian ringkasan kita bisa melihat bahwa setiap lapisan OS memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi, mulai dari pengiriman sinyal fisik, pengolahan data, routing, pengendalian koneksi, hingga layanan aplikasi. Dengan memahami fungsi tiga lapisan, kita dapat lebih mudah menganalisis dan memecahkan masalah jaringan. Kita memberikan sistem yang lebih efisien.
Jadi kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau pola pengaturan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer baik secara fisik maupun logis. Salah satu topologi yang paling sederhana adalah topologi bus. Pada topologi ini semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan bus atau backbone. Satu kabel utama, setiap perangkat dapat mengirim dan menerima data melalui kabel ini. Namun, hanya satu perangkat yang dapat mengirim pada satu waktu. Sehingga jika dua perangkat mengirim bersamaan, akan terjadi tabrakan data. Kelebihan topologi ini adalah mudah masangnya dan hemat kabel. Namun kelemahannya ya, yang bisa bilang jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terganggu dan performa akan menurun jika jumlah perangkat terlalu banyak. Topologi jaringan start dan trip. Topologi star atau bintang adalah topologi di mana semua perangkat atau komputer dapat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa hub atau switch. Setiap perangkat juga memiliki kabel sendiri yang langsung menuju ke pusat tersebut. Keuntungan utama dari topologi ini adalah jika salah satu kabel atau perangkat mengalami masalah, perangkat lain dapat bisa berkomunikasi tanpa terganggu. Selain itu juga proses penambahan atau pengurangan perangkat juga sangat mudah dilakukan. Namun kelemahannya adalah jika perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan tertutup. Lalu topologi ring atau cincin ini menghubungkan setiap perangkat secara melingkar seperti di gambar. Seperti cincin, data akan bergerak ke satu arah atau dua arah melalui setiap perangkat hingga sampai ke tujuan. Kelebihan topologi ini data dapat mengalir secara teratur dan setiap perangkat memiliki kesempatan yang sama untuk mengirim data. Namun jika salah satu perangkat eh, terganggu atau putus, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Lalu topologi ini juga bisa lebih dikembangkan dibanding topologi star. Topologi jaringan, mesh, dan tree. Topologi mesh adalah topologi di mana setiap perangkat terhubung langsung ke dalam setiap perangkat lain di jaringannya. Dengan kata lain, setiap node memiliki jalur khusus ke node lainnya. Keunggulan utama dari topologi mesh adalah tingkat keandalan dan redundansi yang sangat tinggi. Karena jika satu jalur putus, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Namun kekurangannya adalah biaya instalasi dan pemeliharaan yang sangat tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan port. Sementara itu, kabel topologi tree atau pohon adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dalam bentuk hierarkis seperti pohon. Topologi ini sering digunakan pada jaringan skala besar seperti di kampus atau perusahaan besar. Keuntungannya adalah mudah dikembangkan, dikelola, serta memudahkan segmentasi jaringan. Namun jika bagian akar atau sekitar pohon mengalami gangguan, maka hasil cabang bawahnya juga terpengaruh. Topologi jaringan hybrid. Topologi jaringan hybrid adalah kombinasi dari kedua atau lebih topologi dasar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Digabungkan dalam satu jaringan. Teknologi ini biasanya menggunakan untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang kompleks, di mana satu jenis topologi saja tidak cukup untuk mengakomodasi semua kebutuhan tersebut. Keuntungan utama ini adalah hybrid dan fleksibilitas dari topologinya, sehingga mudah untuk dimakan sesuai kebutuhan. Selain itu, topologi ini juga menggabungkan kelebihan dari masing-masing topologi yang digunakan. Namun kekurangannya adalah dari desain dan pengelolaannya akan menjadi lebih rumit serta biaya instalasi dan pemeliharaan yang lebih tinggi dibandingkan topologi yang sederhana. Skalabilitas jaringan adalah kemampuan suatu jaringan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan jumlah pengguna, perangkat, maupun volume data tanpa mengorbankan kinerja atau stabilitas jaringan ini. Dalam dunia nyata, kebutuhan jaringan seringkali berubah seiring waktu, baik karena penambahan karyawan, perangkat baru, atau aplikasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, desain jaringan harus scalable, sangat penting untuk jaringan tersebut agar tetap optimal meskipun menjadi pertumbuhan. Faktor-faktor mempengaruhinya ya kayak tadi pemilihan topologi, sangat keras menggunakan, alamat IP-nya, serta protokol yang mendukung perkembangan jaringan itu. Jadi, kesimpulannya, sebagai penutup dapat